Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Mas Putri dalam News Jabar yang akan membahas sejumlah tema menarik untuk Anda. Dan saat ini di Kota Bandung, seperti yang kita tahu, sudah memasuki musim penghujan. Dan banyak beberapa informasi yang kita tahu bahwa di masyarakat saat ini, hujan yang begitu derasnya mengguyur wilayah Kota Bandung hingga akhirnya menyebabkan adanya banjir cilencang di sejumlah titik. Sempat ada di 12 titik, bahkan kalau tidak salah terakhir mencapai 50 titik yang ada di wilayah Kota Bandung terendam banjir cilencang ini. Apa langkah antisipasi dari pihak pemerintah Kota Bandung terkait dengan kondisi cuaca di musim hujan saat ini dan juga bagaimana pengamatan dari BMKG? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama di samping saya adalah Kepala Dinas PU Kota Bandung, Bapak Didi Ruswandi. Selamat pagi, Pak Didi. Selamat pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di samping Pak Didi ada Kepala BMKG Bandung, Bapak Tony Agus Wijaya. Selamat pagi, Pak Tony. Selamat pagi. Baik. Menarik sekali kalau kita bahas mengenai kondisi di Kota Bandung saat ini ya Pak. Karena kalau kita lihat mungkin beberapa waktu yang lalu ini sempat ada hujan yang sangat derasnya mengguyur wilayah Kota Bandung hingga mengakibatkan banjir cilencang. Mungkin perlu kita sedikit berikan informasi kepada masyarakat. Banjir dan banjir cilencang ini perbedaannya apa begitu Pak? Nah kalau di Bandung ini memang karakteristiknya banjir cilencang atau bagaimana? Silakan Pak Didi, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya kalau mengikuti kriteria banjir dari SDA gitu, bahwa banjir tuh tingginya 50 cm minimal, kemudian lamanya 2 jam gitu ya, itu kriteria banjir. Di luar itu genangan gitu ya. Di luar itu genangan. Di bawah itu genangan gitu ya. Jadi kalau lihat karakter Kota Bandung kemarin itu lebih banyaknya genangan. Genangan, oke. Jadi belum masuk dalam kategori banjir ya, sebetulnya. Kalau per definisi dari SDA gitu, sumber daya air ya. Oke, baik. Ya. Nah kalau kita bicara mengenai kondisi banjirnya sendiri, bukan masyarakat cukup hafal kalau di wilayah Bandung mana saja yang banjir, misalkan kawasan Pagarsih, ya. Kemudian Cikutra ya akhir-akhir ini juga ya Pak ya, dan mungkin tidak sedikit juga di banyak daerah Bandung Timur, Bandung Selatan ini juga cukup banyak begitu ya Pak. Namun sebetulnya dari Dinas PU sendiri ada tidak Pak? Mungkin petanya, mappingnya, titik mana saja sih Pak yang memang seringkali menjadi titik paling rawan akan banjir di Kota Bandung? Sebenarnya di hampir relatif di situ-situ juga ya. Di situ-situ juga. Proses penanganannya itu kan kita kalau kita masih beranggapan bahwa menyelesaikan banjir dengan memperbesar supply, itu kita tidak akan sanggup. Yang pertama pemukiman tumbuh terus. Nah, ketika pemukiman tumbuh terus berarti dibesarkan gitu ya. Kemudian di atas dijadikan lahan budidaya dibesarkan. Kalau gitu nggak akan selesai. Jadi sekarang mulai bergeser, proses penyelesaiannya adalah dengan manajemen demand-nya. Jadi supaya airnya itu lebih banyak diresapkan ketimbang dialirkan. Diresapkan daripada dialirkan. Dan yang pembuat banjir yang paling besar itu komposisinya kan yang pertama di atas lahannya kritis, yang kedua adalah daerah pemukiman yang tidak ada resapannya. Jadi ini harus kita kelola ke masa depannya nih. Jadi yang kritis harus dihijaukan, yang daerah pemukiman yang tidak ada resapannya dibikin resapan. Makanya kenapa sekarang kita bergerak di Drempori untuk daerah pemukiman gitu. Jadi dikasih resapan yang makin banyak gitu ya. Di atasnya kita harus nanam, itu harus ditanami. Makanya kenapa kemarin ada kita penanaman Mbah Celeng 3 hektar gitu ya, kemudian bikin wetland Cisurupan itu sekitar 4 hektar gitu. Itu juga dengan proses penanaman gitu. Salah satunya adalah untuk pengendalian banjir. Ini artinya kalau bicara mengenai banjir bukan hanya sekedar banjir di satu titik, tapi juga bahkan dari hulu ke hilirnya yang harus diperhatikan begitu ya. Benar. Bahkan tadi ya di daerah atas kondisinya seperti apa, di permukiman seperti apa. Artinya pemerintah Kota Bandung ingin mencoba untuk menangani banjir ini secara menyeluruh begitu ya, Pak Didi. Betul. Oke, baik. Jadi sebenarnya momentumnya justru kemarin waktu kemarau. Jadi nanti kalau sekarang kan kita mau bersih sungai juga besok hujan lagi gitu. Jadi ya. Kita sekarang ketika hujan optimalisasi aja gitu. Jangan ada tali-tali air yang tersumbat, kemudian jangan ada sampah yang menyumbat sungai. Itu aja fokus kita ke hari ini. Sambil kami di PU setiap hari Kamis ada program yang namanya menanam Drempori gitu. Itu ditargetkan setiap hari Kamis itu 36 titik gitu. Jadi satu UPT 6. Lebih alhamdulillah, kalau kurang jangan gitu. Berarti jadi inspirasi juga ya bahwa setiap hari Kamis ditanam
36 Dumpori. Dupori, Dumpori, ya. Dupori, oke. Ini jadi inspirasi juga mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah yang masing-masing apa ya? Ya, kalau ingin Bandung lebih cepat selesai permasalahan banjir, ya harus dibantu. Harus dibantu. Dengan partisipasi gitu. Dengan partisipasi. Kalau mengandalkan pemerintah ya jalannya seperti keong gitu ya. Oke, baik. Ada Pak Tony di sini. Pak Tony, mungkin masyarakat ingin mengetahui betul sebetulnya musim penghujan ini sebetulnya di wilayah Jawa Barat dan khususnya Kota Bandung ini mulainya tuh kapan sih Pak? Perkapan kemarin? Kemudian memang karakteristik dari hujannya sendiri seperti apa? Karena saat ini hujannya kalau saya lihat beberapa waktu terakhir ya, besar sekali, deras sekali, tapi waktunya memang tidak begitu lama ya. Ini memang seperti itu karakternya atau bagaimana? Iya, jadi untuk Kota Bandung ini sebenarnya sudah mulai masuk musim hujan di bulan November kemarin. November ya, Nah, oke. Desember ini sudah semakin meningkat curah hujannya dan nanti puncaknya adalah di bulan Januari Februari. Jadi sekarang curah hujan sudah mulai secara bertahap meningkat. Setelah itu nanti di Februari hujan mulai berkurang dan baru di bulan April Kota Bandung ini berganti ke musim kemarau. Jadi memang ini masih lumayan panjang musim hujan kita ini, sehingga kita juga perlu mengantisipasi potensi curah hujan yang tinggi tadi. Dan betul memang karakter hujan di beberapa tahun terakhir, pertama tahun ini adalah secara total sebenarnya normal. Artinya jumlah total curah hujan itu sama dengan rata-rata 30 tahun terakhir. Tetapi ada karakter bahwa hujan ini terkumpul di saat-saat tertentu. Jadi sebagai contoh 2 hari cerah, tapi di hari ketiganya ada hujan yang lebat, tetapi hanya 1 jam gitu. Jadi hujan yang intensitasnya tinggi, misalnya lebih dari 50 mm itu kategori hujan lebat. Ini hanya 1 jam terjadinya, sehingga tentu dampaknya adalah ada volume air yang tiba-tiba sangat tinggi, yang bisa berdampak menjadi genangan ataupun kalau di daerah lereng perbukitan bisa menjadi longsor gitu, sehingga potensi bencana akibat curah hujan atau sering disebut bencana hidrometeorologi itu meningkat. Sehingga memang betul masyarakat perlu berpartisipasi, melihat kembali lingkungan sekitarnya. Kalau ada sampah yang menghalangi saluran air sebaiknya dibantu dibersihkan. Kemudian juga air hujan ini volumenya besar sebenarnya, tapi kalau tidak kita manfaatkan bisa menjadi bencana. Makanya ada gerakan juga namanya gerakan memanen air hujan tadi dengan biopori tadi. Jadi air hujan itu jangan dibiarkan lewat begitu saja, tapi kita resapkan karena ini bermanfaat untuk menjadi cadangan air di saat kemarau. Kita punya cadangan air tanah, lebih sehat lingkungannya, ekosistemnya, sehingga memang kepedulian dari masyarakat ini juga perlu gitu untuk menjaga lingkungan kita ini. Oke, baik. Menarik disampaikan tadi, puncak hujan ini pemirsa terjadi nanti Januari Februari dan mungkin akan berakhir di bulan April. Betul. Masih panjang perjalanan kita untuk menghadapi musim penghujan ini. Dari BMKG sendiri memantau potensi tadi ya Pak, bencananya memang cukup tinggi dengan kondisi yang ada saat ini. Memang karakter setiap tahunnya, apakah memang selalu musim penghujan itu di bulan-bulan ini atau sebetulnya sekarang mulai ada pergerakan perubahan cuaca atau perubahan iklim? Nanti kita akan bahas juga mengenai hal ini. Tetap bersama kami di Aju Syabar, kami akan segera kembali.